Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Hartati, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Organisasi Nirlaba. Berikut saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu. Manajemen organisasi nirlaba atau biasa disebut juga dengan organisasi non-profit adalah organisasi yang tidak mencari laba atau keuntungan. Organisasi ini tujuannya lebih menekankan kepada pencapaian manfaat bagi para anggota dan masyarakat daripada aspek keuangan dari organisasi. Manfaat tersebut dapat berupa manfaat sosial, keagamaan, kesehatan, maupun pendidikan. Adanya organisasi nirlaba ini menjadi sebuah agen perubahan yang membantu tatanan hidup di masyarakat lebih baik. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk mendukung kebijakan yang dimiliki pemerintah dalam suatu negara atau memecahkan masalah yang sering kali terjadi di masyarakat. Ruang lingkup organisasi nirlaba. Dalam beberapa hal, organisasi nirlaba mempunyai kesamaan bila dibandingkan dengan organisasi komersial yang bermotifkan mencari laba. Secara umum, persamaan kedua jenis organisasi tersebut yaitu berada dalam suatu sistem ekonomi dan memerlukan sumber daya untuk menjalankan segala aktivitasnya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing organisasi, serta melakukan analisis dan pengendalian biaya guna menetapkan sumber daya yang langka tersebut telah digunakan secara efisien dan efektif. Walaupun keduanya memiliki beberapa kesamaan, namun ada beberapa hal pokok yang membedakan kedua jenis organisasi ini, yaitu dalam hal tujuan organisasi, sumber dana, dan peraturan atau pengendalian barang dan jasa. Contoh beberapa lembaga organisasi nirlaba yaitu yayasan, lembaga gabungan atau asosiasi, dan institut. Nah, manfaat mempelajari organisasi nirlaba, jelas kita bisa mengetahui semua hal yang terkait dengan organisasi nirlaba yang sebelumnya kita hanya mengetahui organisasi komersial atau organisasi yang mencari keuntungan saja. Mengingat tujuan organisasi nirlaba untuk membantu masyarakat luas yang tidak mampu, khususnya dalam hal ekonomi, setelah mempelajari manajemen organisasi nirlaba, kita bisa menghidupkan atau bahkan membangun organisasi nirlaba. Karena organisasi nirlaba ini dapat bermanfaat dan membantu pemerintah dalam mewujudkan negara yang sejahtera masyarakatnya karena tidak berorientasi pada keuntungan. Nah, kemudian manajemen strategi tidak saja diadopsi oleh perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga untuk organisasi non-profit. Pentingnya pendekatan strategi karena perusahaan yang menerapkan pendekatan manajemen strategi akan melakukan tugasnya lebih efektif dibandingkan dengan perusahaan yang bukan. Keunggulan implementasi manajemen strategi terhadap organisasi non-profit salah satunya pada organisasi pendidikan, antara lain profitabilitas, produktivitas tinggi, memiliki posisi kompetitif, keunggulan teknologi, dan juga keunggulan sumber daya manusia. Kemudian tipe organisasi, ada organisasi publik dan organisasi private. Pengertian organisasi publik. Istilah publik berasal dari bahasa Latin of people yang berkenaan dengan masyarakat. Sasaran organisasi publik ditujukan kepada masyarakat umum. Organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukannya. Organisasi publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah. Sehingga untuk melakukan sesuatu, organisasi publik harus lebih dahulu mendapatkan izin atau legalisasi. Organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan. Organisasi ini berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, tidak pada profit, laba, atau untung. Kemudian pengertian organisasi private. Istilah private berasal dari bahasa Latin set apart, yang terpisah. Sasaran organisasi publik ditujukan pada hal-hal yang terpisah dari masyarakat secara umum. Organisasi private adalah organisasi yang juga bergerak di bidang pelayanan barang
atau jasa, dan kepemilikannya dibedakan dari kemampuan membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar oleh salah satu orang atau lebih yang berorientasi pada keuntungan atau laba. Dengan demikian, jelas organisasi ini mempunyai tujuan utamanya adalah untuk mencari laba atau untung sebesar-besarnya. Organisasi laba meliputi antara lain perusahaan-perusahaan berskala kecil hingga berskala besar, baik bertaraf lokal, nasional, ataupun internasional. Nah, dari pengertian kedua organisasi tersebut, ada beberapa perbedaan organisasi publik dan organisasi private. Beberapa perbedaannya sebagai berikut. Pertama, dalam hal orientasi. Organisasi laba jelas berorientasi pada laba atau untung, sedang organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dan tidak mencari untung. Dalam hal kepemilikan organisasi nirlaba tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi, apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan, berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya, sedangkan organisasi publik didanai oleh pendapatan negara atau daerah yang didapat dari pajak. Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi private telah jelas siapa yang menjadi dewan komisaris yang kemudian memilih seorang direktur pelaksana. Sedangkan pada organisasi publik, hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Anggota dewan komisaris bukanlah pemilik organisasi, sementara di organisasi publik yang bertanggung jawab adalah negara yang didelegasikan kepada pejabat atau orang tertentu untuk mengelolanya, dan kalau tidak maka akan dikenai sanksi. Dan yang terakhir, beberapa hal mengenai landasan filosofis organisasi. Ada 3. Yang pertama, menentukan arah dan tujuan organisasi. Yang kedua, menentukan isi dan materi. Dan yang ketiga, menentukan strategi dan cara pencapaian tujuan. Terdapat 5 landasan filosofis. Yang pertama, perennialisme yang berorientasi pada masa lalu. Yang kedua, esensialisme berbicara tentang pentingnya pewarisan budaya. Yang ketiga, eksistensialisme mengenai individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Yang keempat, progresivisme mengatakan bahwa pentingnya melayani dan memahami perbedaan. Dan yang kelima, rekonstruktivisme, yaitu lanjutan dari progresivisme berbicara lebih ke pemecahan masalah. Berikut jawaban yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.